Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan keempat mata kuliah biostatistik. Semoga mahasiswa semester 2 Prodi Sarjana Farmasi ini masih semangat untuk belajar tentang biostatistik. Jadi nanti insya Allah ilmu ini bisa dipakai ketika mahasiswa mau menyusun skripsi. Kemarin kita sudah belajar tentang jenis penelitian, kemudian jenis skala penelitian. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang istilah populasi dan istilah sampel. Istilah yang pertama adalah populasi. Populasi adalah sejumlah besar subjek yang mempunyai karakteristik tertentu. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dengan cara tertentu hingga dianggap dapat mewakili populasinya. Jadi sampel adalah bagian kecil dari populasi. Keuntungan menggunakan sampel yang pertama adalah lebih murah. Yang kedua, lebih mudah. Yang ketiga, lebih cepat. Yang keempat, lebih akurat. Yang kelima, mewakili populasi. Dan yang keenam, lebih spesifik. Syarat data sampel yang baik yaitu yang pertama, objektif. Objektif adalah sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang kedua, representatif. Representatif adalah mewakili keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, memiliki variasi yang kecil. Dan yang keempat, tepat waktu dan relevan. Istilah selanjutnya yaitu elemen. Elemen adalah unit yang digunakan untuk mendapatkan informasi. Kemudian, unit observasi adalah unit di mana informasi diperoleh baik secara langsung maupun tidak. Selanjutnya adalah unit sampling, yaitu unit yang dijadikan dasar dalam penarikan sampel. Selanjutnya adalah daftar unit, yaitu daftar yang digunakan sebagai dasar penarikan sampel. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah kerangka sampel, yaitu kumpulan seluruh unit dalam populasi yang dijadikan dasar dalam penarikan sampel. Selanjutnya adalah teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel atau cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Cara pemilihan sampel dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan peluang atau probability sampling, dan yang kedua adalah tidak berdasarkan peluang atau non-probability sampling. Cara pemilihan sampel yang termasuk probability sampling yaitu simple random sampling, systematic sampling, stratified random sampling, dan cluster sampling. Sedangkan cara pemilihan sampel yang tidak berdasarkan peluang atau non-probability sampling yaitu consecutive sampling, convenience sampling, purposive sampling, sampling jenuh, dan sampling kuota. Probability sampling atau yang berdasarkan peluang yaitu tiap subjek dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih atau tidak terpilih sebagai sampel. Yang pertama yang disebut dengan teknik simple random sampling, yaitu yang pertama kita hitung lebih dulu jumlah subjek dalam populasi yang akan dipilih subjeknya sebagai sampel penelitian.
Kemudian, tiap subjek diberi nomor, dipilih dengan bantuan tabel angka random. Kemudian, bisa menggunakan acak tanpa memperhatikan tingkatan dalam anggota populasi dan dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen atau sejenis. Simple random sampling bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan undian, dengan kalkulator, dengan tabel atau tabel angka acak, dan bisa menggunakan komputer. Berikut ini contoh pengambilan sampel dengan cara simple random sampling. Jadi misalkan peneliti ingin mengetahui atau survei penghasilan masyarakat di suatu desa. Nah, di desa tersebut terdapat 24 rumah. Jadi populasinya ada 24 rumah dan akan diambil 10 sampel. Simple random sampling yang akan kita pakai menggunakan tabel acak. Jadi nanti dari populasi sebanyak 24 rumah itu diberi nomor dari nomor 1 sampai 24. Kemudian kita menggunakan tabel acak. Kita bisa gunakan misalkan ballpoint atau penghapus. Kita lempar, kemudian misalkan penghapus tersebut jatuh di angka 61424. Jadi nomor rumah yang diambil sebagai sampel adalah nomor 4. Kita ambil angka di belakang sendiri. Kemudian yang kedua, misalkan jatuhnya di angka 02429. Berarti yang akan diambil sampel adalah rumah nomor 9. Demikian juga dengan angka 27993 yang akan diambil sebagai sampel adalah rumah nomor 3. Demikian seterusnya sampai dapat 10 sampel. Yang berikutnya, simple random sampling dengan menggunakan angka acak. Jadi nanti kita menggunakan Excel. Kita buat misalkan kasus yang tadi, kita butuh sampel 10. Kita tuliskan dalam tabel angka 1 sampai 10. Nanti di sebelah kanan kita tuliskan jumlah total sampel. Nah, nanti di angka 1 kolom sebelahnya kita tuliskan rumus range between bottom up. Nanti kita drag sampai ke bawah. Jadi ini akhirnya kita dapatkan sampel pertama adalah rumah nomor 17. Sampel kedua adalah rumah nomor 3, sampel ketiga adalah rumah nomor 10, dan seterusnya sampai nomor 10 atau sampel nomor 10, yaitu rumah nomor 21. Kemudian yang ketiga adalah simple random sampling yang menggunakan undian. Ini bisa kita gunakan seperti arisan atau kocokan. Misalkan kita tuliskan nomor rumah 1 sampai 24 dalam kertas, kemudian dilinting, dimasukkan ke dalam gelas yang kita tutup, kemudian kita kocok sebanyak 10 kali. Jadi bisa didapatkan nomor rumah berapa saja yang nantinya akan digunakan sebagai sampel. Selanjutnya adalah probability sampling, teknik yang kedua, yaitu systematic sampling. Systematic sampling caranya yaitu setiap subjek nomor kesekian dipilih sebagai sampel. Bila ingin diambil 1/n dari populasi, maka tiap pasien ke n dipilih sebagai sampel. Pengambilan sampel secara sistematis dengan interval atau jarak tertentu antar sampel yang terpilih. Sebagai contoh, kita akan mengambil populasi 100 balita yang akan diukur berat badannya.
hasil perhitungan sampel misalkan diperoleh 25, jadi N sama dengan 25, maka kita hitung jarak interval dari masing-masing sampel dengan cara N dibagi N, yaitu N besar adalah populasi dan N kecil adalah sampel. Jadi 100 dibagi 25 kita dapatkan hasil 4. Langkah yang pertama, semua jumlah populasi dari nomor 1 sampai 100 kita masukkan ke tempat undian atau kotak undian. Yang kita keluarkan hanya satu nomor sebagai sampel nomor 1. Misalkan kita undi, yang keluar adalah nomor 5, maka nomor selanjutnya tidak perlu kita undi, tapi cukup kita gunakan cara interval. Karena tadi didapatkan intervalnya 4, ketika nomor 5 menjadi responden pertama, responden selanjutnya adalah nomor 9. Selanjutnya nomor 13 dan seterusnya kita interval 4 hingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 25. Teknik probability sampling yang ketiga adalah stratified random sampling. Stratified random sampling, sampel dipilih secara acak dari tiap strata dan populasinya tidak sejenis atau heterogen. Contohnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas ingin mengetahui bagaimana sikap perawat rumah sakit terhadap kebijakan keperawatan komplementer dengan besar sampel sebanyak 300 perawat. Jumlah rumah sakit di Kabupaten Banyumas ada 20, dengan rata-rata jumlah perawat per rumah sakit adalah 50 orang perawat. Yang pertama kita tentukan klasternya. Maka jumlah klaster yang diambil yaitu jumlah besar sampel total dibagi rata-rata jumlah perawat per rumah sakit. Jadi 300 dibagi 50 ditemukan hasil sebanyak 6. Nantinya dari 20 rumah sakit dipilih secara acak 6 rumah sakit dan 50 perawat sebagai anggota sampel dari 6 rumah sakit tersebut. Demikianlah yang bisa kita pelajari bersama pada pertemuan kali ini. Untuk teknik non-probability random sampling akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.